ada juga orang harga sama nih, tapi yang toko A orangnya agak judes gitu ya, Mmm, toko B sama. Nah, pasti kamu akan beli yang ke toko B, mmm, even mahal sedikit. Nah, mhm, jadi saya lihat kan kalau brand yang barang-barang yang saya jual atau elektronik, dia lebih ngelihatnya ke cara servisnya, servisnya ya, oke. gitu. Apa yang membedakan tokonya Koko, showroom-nya, Mhm, sama showroom-showroom yang lain? Apa yang spesial kalau beli di Koko? Kalau tentang mobil second sendiri nih, mhm, Ko, itu biasanya kadang kan orang suka takut ya, mhm. takut mobilnya bermasalah, takut ini, takut tapi kalau ini, eee, ada misalnya setelah kita pembelian nih, ada nggak sih garansi dari toko sendiri, misalnya berapa bulan? Jadi hari ini saya senang banget karena bintang tamu saya kali ini adalah orang yang sangat-sangat spesial dan hari ini kita akan belajar banyak hal. Terlebih bintang tamu saya kali ini adalah owner dari dealer mobil Matteo Car. Siapa lagi kalau bukan Bapak Miki Hadianto. Halo Pak, Halo, bagaimana kabarnya hari ini? baik luar biasa. Luar biasa. Nah ini kan, Pak Miki sendiri kan sudah banyak ya bisnisnya. Pernah bisnis apa aja Pak? Saya kuliner sudah, Mhm. eee, Kuliner apa waktu itu? kuliner makanan sehat. Oh, oke. Makanan sehat, Diet berarti? enggak, ini, Oh, seperti ya makanan sehat lah ya, kayak mhm, bukan vegetarian ya, makanan sehat, mmm. terus apa, jasa, Oh, oke. bantuin orang tua, Mhm. kontraktor, macem-macem lah, banyak lah. Oh, kontraktor juga pernah, Pernah, sampai iya. sekarang bisnisnya untuk mobil? Iya, Oh, oke. Nah, heeh. kenapa dari semua perjalanan bisnisnya dari, Komiki sendiri, mana bisnis yang paling Koko sukai? Kalau dibilang sukai, yang menghasilkan uang ya, jadi Oke, yang sukai ya. Tapi oke. kalau saya lebih spesifik lagi, Betul mungkin betul. saat ini yang saya sukai itu, eee, mobil ya. Karena Oh, oke. saya orang yang suka sama mobil ya, memang saya suka Mmm, otomotif, gitu. Saya suka sama otomotif. Jadi saya pernah ikut waktu ada pameran, ada, eee, BMW mmm. pabriknya kunjungan ke Jerman, saya Mmm, ikut, gitu-gitulah. Saya suka mmm, sama otomotif itu. Heeh. oke. Nah, berarti di dealer-nya itu kan ada mobil banyak ya, Mhm, ada Toyota, mhm, ada mobil sport gitu. mhm. Berarti yang dijual itu brand tertentu atau semua brand? Semua, semua Semua. brand. Oh, oke. Mhm, Nah, tapi untuk dari segi harga nih, misalnya dari Toyota aja gitu, kebetulan saudara saya ada yang, di Toyota. Misalnya ada brand Toyota, sama ada dari brand-nya Koko, mhm. gitu. Itu harga mobilnya akan sama atau berbeda? Oh, saya kan mobil bekas bukan baru. Oh, Beda, mobil iya. bekas. Oh, oke oke. Mhm. Oke, kalau mobil bekas itu biasanya, harganya sekitar berapa persen sih dari yang baru? Tergantung brand-nya, tergantung. Jadi Mmm, mungkin kalau yang brand Eropa turunnya lebih banyak dibanding yang berapa persen Jepang. turunnya? Kalau yang Eropa mungkin setahun bisa, eee, 10% sampai 15% setahun, Setahun? iya. Oh, maksudnya kalau mobil tuh udah setahun dipakai Iya, gitu? heeh, bisa Oh, 10% sampai 15. kalau udah dipakai 5 tahun? Ya, Berarti turunnya 50% enggak gitu enggak juga sih, atau enggak. gimana? Kan cuma awal doang. Karena Mmm, yang bikin jadi beda kan dari baru ke bekas nih, itu mhm. kan udah kastanya udah beda. Mmm, Nah, mhm tahun mhm. pertama, tapi tahun keduanya enggak lah, enggak segitu. Turunnya enggak terlalu 10%, 15, enggak lah. Oh, Mungkin oke 5 sampai sampai 10 lah ya, tiap tahunnya gitu loh. oke. Heeh. Kalau misalnya untuk, mobil second sendiri ya, Mhm. itu biasanya diasuransiin atau enggak? Ya enggak, Oh, oke. heeh, gitu. Berarti kalau mau asuransi dari yang pembelinya sendiri Pembelinya ya? sendiri. Tap Paling saya punya gedung aja, tempat diasuransiin isinya. oke oke. Nah, terus kok kalau, mobil nih, biasanya itu mobil ini kan harganya cukup, mahal ya, Hmm, mungkin ratusan juta, hmm. gitu. Ada nggak sih tips and trik dari Koko, cara pemasaran yang baik supaya kita itu bisa menjual harga ratusan juta dengan mudah, itu seperti apa?
sebenarnya gini, kalau khusus yang bisnis otomotif ya, Mhm. jadi kayak booth otomotif, kayak elektronik, sebenarnya kita sama customer itu, calon customer nggak perlu jelasin spek banyak. Kenapa? Karena customer sebelum membeli, dia sudah baca speknya dulu, Oh, dia udah googling. Dia udah research gini ya? juga jadi, Oke. customer tuh sebenarnya yang mau beli sama kita, mungkin mungkin ya, tapi benar nih kemungkinan besar, lihat cara servis kita seperti apa sama dia. Itu doang kalau Mmm. saya bilang gitu ya. Jadi, ada juga orang harga sama nih, tapi yang toko A orangnya agak judes gitu ya, Mmm. toko B sama. Nah, pasti kamu akan beli yang ke toko B, Mmm. even mahal sedikit. Nah, Mhm. jadi saya lihat kan kalau brand yang barang-barang yang saya jual atau elektronik, dia lebih ngelihatnya ke cara Servisnya. servisnya ya, gitu, Oke. kalau menurut saya, gitu. Oke. Nah, terus kalau tentang mobil second sendiri nih, Mhm, kok, itu biasanya kadang kan orang suka takut ya, mhm. takut mobilnya bermasalah, takut ini, takut tapi kalau ini, eee, ada misalnya setelah kita pembelian nih, ada nggak sih garansi dari toko sendiri, misalnya berapa bulan? Oh, kalau dari kami banyakan sih cuma kita itu banyakan kita juga gandeng pihak ketiga. Mmm. Seperti inspeksi itu Mmm. mereka yang kasih waranti ke mesin itu, Oh, mesin oke. ya, jadi bukan kami, banyakan kita Mmm. enggak. Jadi Mmm. kita gandeng pihak ketiga dan pihak ketiga itu banyak sekali nawarin ke kami untuk Mhm. kerjasama seperti ini, Mhm. kolaps gitu loh. Mhm. Nah, seperti itu. Oh, oke. Jadi kita yang jual ya tenang-tenang aja, gitu. Oh, oke, oke. Oke, terus kenapa, tadi kan memilih bisnis di otomotif, di mobil itu kan karena suka ya, Iya, gitu. Nah, menurut dari Komiki sendiri, kita kalau memilih bisnis itu lebih baik karena kita suka atau karena memang lagi ada peluang di situ? Contohnya kayak dulu kan ada bisnis es kepal Milo, ya, lagi lagi tinggi banget gitu. Tapi kan ada orang yang nggak suka jualan F&B nih, mungkin karena dia nggak suka masak atau apa. Nah, tapi, oh mungkin karena lagi trending, ya udah kita coba bisnis itu, gitu. Atau seperti apa? kalau menurut saya, kita kalau mau bisnis awal nih, yang Mmm. baru ya, mungkin kayak saya kenapa mau mobil gitu ya. Jadi Mmm. gini, kita ini memulai bisnis bukan hanya kita punya modal aja nomor satu, ya. Kita harus menguasai dulu apa yang akan kita bisnis, apa yang akan kita kerjakan, Mmm. apa yang akan kita jual. Mmm. Kita harus tahu dulu dong, ya Mmm. dong. Jadi kita, mengerti dulu. Makanya saya melihat, saya ada beberapa usaha bisnis Mhm. yang akhirnya gagal, saya hanya ikut-ikutan aja ngelihat orang enak, "Ih, bisa juga ya, kok dia bisa Mmm. kenapa gua enggak?" Dengan percaya dirinya, tanpa Mmm. saya meriset dulu, tanpa Mmm. saya mempelajari dulu, dan bahkan tanpa saya mencoba dulu, ikut-ikutan. Mhm. Even sudah habis uang banyak, ya udah, lenyap udah, gitu Ada loh. berapa bisnis yang pernah lenyap? 4. 4. Iya, 4 itu apa aja? yang F&B, Yang terus, F&B itu yang itu, saya buka restoran, oke. terus ikut bareng-bareng kongsian sama temen, ekspedisi. Nah, itu Mmm. lagi saya bilang. Nah, saya ngelihat yang saya lenyap ini, saya tidak mempelajari dengan matang. Mmm. Hanya ngelihat, jadi gini ya, manusia itu, kita itu hanya ngelihat cuannya di awal. Iya. Saya kasih tahu contoh, misalnya, kata orang di dalam gua itu ada emas 10 Mmm. kilo. Kita lihat dari luar, benar tuh ada emas, ya. Kalau kita tidak mempelajari dulu di dalam gua itu ada apa. Selain emas? Selain emas. Kita nggak Oke. mempelajari itu kan. Kita nih selalu ngelihat Mhm. yang dilihat cuannya dulu, 10 kilo loh di dalam gua itu. Kalau orang bijaksana, dia pinter. Mmm. "Oh, gua nggak mau masuk, siapa tahu di dalam ada buaya, ada ular, ada kalajengking, mati lu kegigit." Kalau kita nih, kayak saya mungkin, saya ngelihat, saya lari cepet-cepet. Bener, sudah dapet, dibawa, keluarnya digigit ular, mati saya. Nah, seperti itulah, itu sampel sampel gitu. Jadi Mmm. manusia itu, kita mau bisnis jangan lihat cuannya dulu, untungnya dulu, tapi lihat, eee, apa, saya bilang tadi, mekanismenya gimana, Mmm. rasanya seperti apa, udah pernah kita coba belum, Mmm. udah pernah kita rasakan belum, baru kita bisa terjun dan
Mendalami itu. Mendalami, kita bisa bolehlah baru kita spend money gitu loh. Oh, oke. Tapi kan ada yang ngomong kayak gini kok, Mhm, kalau kita mau mencoba sesuatu, kita terlalu banyak tahu, akhirnya kita terlalu banyak berpikir dan nggak mulai-mulai. Nah, betul. itu menurut Koko gimana? Kalau saya bilang gini, makanya, kita itu jangan terlalu banyak milih ya. Oh, oke. Contoh contoh ini saya kasih satu satu seperti yang saya jualan aja. Misalnya saya Hmm, punya barang jualan, saya tidak akan mau punya jenis dan model yang sama di dalam 2 ini. Misalnya misalnya satu ada merek A, 2 merek sama-sama merek A, warna sama nih, saya kan dealer mobil ya, sama-sama brand-nya sama, tahunnya sama, warnanya sama, jenis sama, saya nggak akan mau. Saya hmm, maunya cuma satu. hmm. Kenapa? Kalau nanti ada 2 jenis yang sama, kamu contoh Milih ya, ya? kamu customer saya memilih, dua-duanya bagus, kamu bingung, "Nanti dulu deh, oh saya Mikir nggak, mikir dulu dulu. deh." Udah. Padahal Oh, kamu dari oke. awal mau jenis ini, begitu saya tawarin 2 ada 3 kamu bingung sendiri. Nah, seperti itu gitu loh. Jadi Oh, oke. harus punya keyakinan gitu, harus punya Hmm, keyakinan dan jangan hanya yakin, yang tadi saya bilang mhm. pelajarin dulu, simak Mmm, dulu dalamnya, "Oh yang bisnis yang gua mau spend money nih ini nih, mmm, resikonya kayak gini nih, siap nggak?" mmm, oke. Nah, terus apa yang membedakan tokonya Koko, showroom-nya, Mhm, sama showroom-showroom yang lain? Apa yang spesial kalau beli di Koko? eee, mungkin, apa ya, mungkin saya mau kasih tahu mungkin, harga ya. Mmm, Jadi gini, jadi saya berani beda dengan yang orang lain, mmm, walaupun jenisnya sama, barangnya sama. Dan rupanya orang Indonesia itu nomor satu yang dilihat tuh harga, mmm, ya. mmm, Jadi, sama-sama sate kambing nih, sama-sama ruko, yang satu satu porsi 50.000, yang satu 25.000. Percaya sama saya, yang laku duluan 25.000. Rasa betul. itu nomor 2. Mmm, Pas cocok lagi 25.000, sama-sama, pasti yang dicari 25.000. Jadi mmm, orang Indonesia itu nomor satu harga, mmm, gitu ya kan. Kecuali kalau yang punya uang lebih, saya mhm, nggak tahu, ya kan, gitu. mhm, Tapi, saya membedakan boleh saya bilang saya harga, gitu loh. Harga, mmm, kedua mungkin, saya punya pelayanan gitu ya. Kita juga mau benar-benar supaya orang kembali lagi lah. Jadi apalagi zaman-zaman sekarang ya, memang saat-saat ini ekonomi masih kurang membaik ya, belum betul. terlihat baik. Jadi gini, saya melihat, saya bilang sama teman-teman, kalau lu nyari ikan di lautan, lu Mmm, nangkap tuh susah banget. Itu ikannya banyak banget di lautan ya. tapi Tapi kan sekali nangkep banyak? enggak, ini Oh, kita enggak? taruh pakai ini deh, Oh, kail? pakai ini pancingan ya, itu Mmm, banyak ikan ya. mmm. Coba, susahan mana mancing ikan di dalam akuarium sama di laut? Dapatnya, chance-nya lebih cepat yang di akuarium toh, karena Iya, kecil scoop-nya, betul betul. ya Udah kan? bisa Nah, kelihatan lagi, nggak oh bisa ikannya di kelihatan, sini. heeh. Oke. Artinya apa? Saya melihat, transaksi mobil, transaksi jualan saya lihat itu jadi ada customer saya, dia puas sama saya, dia bawa temennya itu bawa temennya lagi, temennya jadi satu circle sebenarnya yang beli. Mmm, Nah, orang luar itu agak jarang, mmm, karena kan yang usaha seperti saya juga banyak, mmm. gitu loh. Jadi saya ngandalin, berrelasi aja, Referral ya? Oke. heeh, keep in touch aja yang baik. Nanti kayak kamu puasin sama saya, Mhm, misal beli barang sama saya puas, nah akhirnya kamu bawa ke temen, "Eh, si Miki aja tuh," nanti teman kamu bawa lagi, nah kayak gitu. Jadi satu circle aja kan sebenarnya. mhm, Dari kamu betul. satu bisa sampai 10 melebar ke sana. Dibanding Oh, saya jualan sendiri, cari apa, beli-beli, oke. itu lebih mudah. Iya. Kita menjaga nama baik aja sama kamu, saya jaga nama baik sama kamu, gitu. Mmm. Terus tantangan terbesar apa kok biasanya Nah, dalam bisnis ini? dalam bisnis ini dan saya rasa sama aja semua. Sebenarnya tantangan terbesar itu dari dalam dari luar ya. Dari Mmm, dalam itu kita nggak mudah loh cari karyawan yang bisa setia? setia, itu nggak mudah, percaya ngomongan saya. Apalagi usaha kita makin besar itu makin makin nggak mudah cari karyawan yang royal sama kita ya kan. Even kita sebagai business owner sudah benar-benar semaksimal buat apa, manjain karyawan kita. Kalau dia mau bilang mau keluar, ya keluar, kita mau apa? Masa kita mau Mmm, hadang? iya. Ya kan? Nah itu, tantangan pertama itu dari dalam dulu, Mmm, ya. Nah, dari luar, ya banyak faktor ya.
gitu dari luar. Nah, tadi saya bilang, kita coba maksimalkan, coba kita bisa servis yang baik. Hmm. Itu servis yang baik itu menjaga 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 reputasi nama baik itu kan nggak Betul mudah, itu betul, nggak nama mudah. baik itu penting. Iya, karena dengan nama baik itu akan jadi kelipatan loh. Mhm. Kamu cuma satu beli sama saya hari ini, tapi berapa bulan kemudian saya merasa, "Kok gue bisa jualan 10 ya?" Diurut urut 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 urut, ya dari kamu doang Mhm. ternyata. Coba kalau saya nggak baik sama kamu, saya nggak akan ada penjualan 10 tuh. Mhm. Itu logika gampangnya ya. Nah, terus kok, kalau untuk, mobil second sendiri, itu biasanya target marketnya ke siapa sih kok? Mobil second itu target jadi gini, eee, mayoritas Biasanya pembelinya itu, siapa gitu? nah itu dia, kita kan selalu ngandalin kan medsos. Mhm. Kita kan nggak tahu market kita siapa ya, Mmm. tapi cobalah kita banyak-banyak belajarlah. Mmm. Hari ini kita banyak mendengar, Mmm. banyak belajar, banyak bergaul lah. Hari ini, eee, barang ini lagi laku lu, coba lu main di sini, gitu loh. Mmm. Barang ini lagi laku deh, lu coba di sini, gitu loh. Jadi, kalau kita tidak banyak mendengar, kita tidak banyak membaca, bagaimana kita punya punya ilmu? Betul betul. Itu, nangkepnya kalau menurut saya dari situ, itu simpel aja kalau menurut saya. Mmm. Iya. Tapi memang ilmu itu penting sih ya, Penting, apalagi untuk kita bisnis kita harus banyak mau tahu, betul. gitu. Jangan kadang yang menurut kita benar, tapi kondisi pasarnya nggak lagi kayak gitu Iya, tuh, gitu. heeh. Oke. Nah, terus kok, kayak, misalnya nih, waktu pandemi kemarin, itu jualan mobil mengalami kesulitan nggak? Mmm, enggak. Oh enggak? Kenapa? Saya punya Kenapa? customer-customer loyal itu, yang tadi saya bilang. Mhm. Tapi Eee, emang customer yang loyal tuh akan membeli mobil kembali? Dia akan bawa temennya, temennya bawa teman. Saya merasakan banget. Jadi gini, Mmm. kan kita pandemi ini semua disuruh tutup, Mhm. ya kan? Disuruh tutup loh, ya kan? Nah, kayak saya punya 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 kafe, ya kan? Mmm. Itu kan disuruh tutup, ya Mmm. kan? Nah, jadi ada teman saya, "Mik, gue mau makan ya, ini ya." Ya ya udah, saya anterin ke rumah ya, saya anterin ke rumah. Mmm. Terus ada orang mau beli mobil sama saya, "Mik, gue mau cari ini ya." Udah, saya layanin dia gitu loh. Walaupun Mmm. nanti kan itu gerbang tutup, saya buka sebentar, Iya, saya tutup betul. lagi. Nah, jadi saya ngelihat pas pandemi itu, kita itu nggak terlalu terpengaruh, Mmm. cuma paling turun omset 10%. Oh iya, sepuluh Aneh kan? persen. Karena apa? Oke. Saya ngandalin tadi customer royal Yang itu sudah loh, oke. royal customer itu. Biasanya satu customer dia akan bawa referensi berapa kok? Banyak? Nggak tentu kan. Maksud Mhm. saya, nggak mesti kamu pernah beli, kamu punya kesan baik dengan saya, kamu bawa temen, nggak mungkin. Mmm. Belum tentu belum tentu. Mhm. Tapi, nggak salahnya kalau kita bisa bangun hubungan dengan customer itu dan customer itu puas, Ada yang butuh tanya ke siapa dia. taunya itu. Tapi Oke. kebanyakan banyak Mmm. banyak yang buat temen, kebanyakan. Memang nggak semua, tapi Mhm. kebanyakan. Mungkin ada 70% kali. Oh, Banyak itu 60%, 60 kan banyak. teman-temannya dia. Iya, Oh, aneh kan? oke. Dia udah nggak beli lagi, masa kamu mau beli terus sama saya? Iya. Enggak toh. Nah, kamu punya teman, kamu merasa senang sama saya. Mmm. Heeh Oke heeh. oke. Nah, terus kok waktu, jalanin bisnis ini berarti dari tahun Saya oh ya, saya juga punya handphone. oh, Saya oke. punya, dealer agen handphone di ITC Cempaka Mas, gitu loh. Mmm. Saya mulainya ini tahun 2015, Dealer mobil ini dealer mobil, 2015. Oke, pernah nggak waktu mengalami kesulitan dalam perkembangan bisnisnya, terus pengen ditutup aja deh gitu bisnisnya ini ganti ke bisnis yang lain lagi? Nah, Misalnya ke saya klinik mhm, atau sekarang yang lagi happening kan kayak buat lapangan pedal. iya, Nah, pernah nggak? ini menarik. Jadi gini, eee, kalau kita ya, saya kebetulan, Kristen ya. Mhm. Jadi Tuhan itu, gini loh, Tuhan itu kalau sudah menempatkan kita di satu wilayah, eee, itu satu usaha, itu jarang sekali Tuhan salang suruh rubah. "Miki, hari ini kamu jualan sofa, besok kamu jangan jualan sofa, jualan motor."
ya, itu Mmm, jarang banget ya. Tapi yang Tuhan pengen, saya jual sofa nih dari awal nih, ya kan. Coba kamu cari tahu, kenapa sofa kamu nggak laku, orang lain laku? mmm, Berarti kamu layanannya kurang, iklanmu kurang, cara kamu selling-nya juga kurang kurang, bagus, betul. gitu loh. Coba Oke. kamu kembangin. Ya, ketika saya berdoa, apa, oh saya ngerti, rupanya ada yang kurang dari saya punya Brand, service, oke. saya punya brand. Nah, ya puji Tuhan yang melonjak gitu Oke, jadi loh. fokusnya di perbaikan. Diperbaikan fokusnya, Oh, gitu oke. ya, gitu. Oke. Kalau saya rasa kecuali Mhm, kamu sudah mantap nih, saya udah mantap di usaha sofa ini, mmm, dan saya sudah bisa tinggalin sedikit-sedikit, saya mau jualan, mau jualan mhm, motor, mhm, nah itu lain cerita. Tapi saya udah mantap di sofa ini, apalagi yang parahnya udah sofa nggak laku, pengen bisnis lain, makanya jangan salah, banyak orang yang bisnis A tutup, bisnis B tutup, karena bisnis C ganti-ganti. ganti-ganti gitu, dan dia tanpa Oh, menguasai gitu. Hanya lihat orang enak ya, hanya lihat terus buka wah, ikutan, iya, oke. pas ada duit lagi, ada modal Oh, dia. oke. Tapi seberapa kuat modal kita? Pertanyaannya kan, Mhm, kalau ganti-ganti terus, lama-lama kan juga habis. betul betul. Oke. Nah, terus kalau misalnya nih dari segi SDM sendiri ya, Mhm, kadang-kadang kan, banyak orang yang sering mengeluhkan tentang, apa ya, karyawannya, gitu kan. "Wah, karyawan saya kurang ini, gitu kan. Makanya dari kantor sini biasanya akan ada training-training khusus untuk karyawan. mhm. Nah, kalau Kakak pernah mengalami nggak sih masalah dengan karyawan gitu? Tadi kan saya bilang, kamu kan juga nanya, saya bilang di awal, Mhm, apa, kesukaran kita berbisnis apa? Yang saya bilang kan dari dalam. Nah, mhm, saya pasti pernah ngalamin, semua business owner itu pasti ngalamin, ya kan. mmm, Nah, kita nggak bisa ngomong di sini siapa yang salah. Kalau kamu nanya ke karyawannya, atasan saya yang salah. Kalau kamu tanya ke atasan, bawahan saya yang caranya salah. Itu ya, nggak bisa ngomong. Itu betul, kebenaran itu harus dari dua sisi. mhm, Nanti kamu bisa nilai sendiri. Oh, mhm, berarti atasan yang salah. Berarti karyawan yang salah. Nah, mmm, makanya bagaimanapun kita harus punya persuasif, tindakan, supaya karyawan kita nyaman dulu sama kita, itu nomor satu. oke, Kita sudah bikin dia nyaman, tapi kalau tetap dia memang dasarnya orangnya tidak loyal, mhm, kamu mau elus-elus kepala dia, tetap dia akan pergi. Berarti mmm. bukan bukan bagian kita. Udah, nggak usah pusing kayak gitu. Cara membuat karyawan jadi royal tuh gimana? Nah, tadi saya bilang, pendekatan pribadi aja, gitu loh. Mmm, Nah, jadi gini, saya punya temen yang hari ini masih konglomerat, ya, mmm, saya nggak usah sebutin brand-brand-nya. Mereka itu tiap hari datang loh ke kantor, tiap hari. Even dia naik helikopter, even mereka naik apa, tapi mhm, hampir setiap hari mereka datang ke kantornya, ke kantornya, dan saya rasa itu tindakan bagus, gitu loh. Jadi, kita jangan menganggap bahwa kita hebat nih, mmm, kita business owner yang hebat, mhm, "Gua nggak pusing dah, lu mau pergi, pergilah. Ini mmm, suka-suka gua, lu mau nurut peraturan sini, nggak mau, ya udah." mmm, Saya rasa itu juga kurang bijak, itu sebagai atasan, gitu loh. mmm, Cobalah pendekatan mereka. Ya, saya bilang tadi, pendekatan bisa mungkin adain makan bareng, mmm, mungkin bisa kalau pas puasa buka bareng, mhm atau mhm, mungkin ada customer bisa bisa menyenangkan kita, target sampai kita kasih reward, reward-nya nggak usah mmm. gede-gede. Saya rasa karyawan itu kalau dikasih reward, tanpa dilihat nominal, mereka juga merasa Senang ya, ya dihargai ya. hargai gitu loh. Oke. Mhm, Nah, terus kalau ada nih dari perjalanan bisnisnya, Komiki sendiri, mhm. ada nggak sih mentor yang menjadi idola gitu atau dari Komiki, "Pokoknya saya harus jadi kayak dia nih," gitu, sesukses dia bisnisnya, ada nggak? Oh, kalau itu saya, nggak ada kalau secara manusia, tapi, mungkin saya Kristen ya. Saya suka dengan teladan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus di Alkitab bilang, "Jika ada orang yang menyuruh engkau berjalan 1 mil, jalanlah Mhm, 2 mil." mhm, Oke? Terus satu lagi Tuhan juga bilang, "Kasihilah manusia, orang lain, seperti dirimu sendiri." mmm, Terus lagi ada lagi, "Apapun yang kamu perbuat,
lakukanlah seolah-olah untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Betul, Ya, itu betul. saya rasa rules tiga ayat firman Tuhan tadi itu bagus banget. Artinya Mmm, apa? Contohnya, kalau engkau disuruh jalan 1 mil, jalanlah 2 mil. mmm, Kamu janjian sama orang jam 2 on time, kamu bisa datang jam 1, setengah 2. Orang itu yang telat jadi malu. mmm, Saya sering kali, saya bisnis apapun, janjian sama orang di kafe, di mana gitu ya, janjian jam 2. Saya datang setengah 2. Dia datang jam 2 kurang, ngelihat saya datang duluan di tempat ini, "Maaf ya Pak Miki, saya telat, maaf," padahal belum jam 2. mmm, Apa yang terjadi? Tawaran saya jadi gol sama dia, karena nggak enak. gitu. Mmm, Apalagi maksudnya jika engkau disuruh jalan 1 mil, berjalanlah 2 mil, misalnya. Kita punya pekerjaan, "Mik, kamu rapiin ini ya, handphone ini saya kasih waktu 1 minggu ya." Ternyata kita bisa menyelesaikan 5 hari, itu customer senang. mmm, Nah, satu lagi, kita ada nota misalnya, tagihan, jatuh tempo seminggu, kita mmm, bisa bayar dia 6 hari. Saya mau tanya, mmm, yang kasih kita itu distributor puas nggak sama kita? Pasti puas. betul, Belum jatuh tempo kita sudah bayar. Nah itu loh, saat oke. jika engkau disuruh jalan 1 mil, berjalanlah 2 mil. Nah, Mmm, melakukannya untuk seolah-olah untuk dirimu sendiri. Ada nggak orang yang tidak mengasihi dirinya sendiri? Ada nggak? nggak Pasti kan? ada. Kalau orang bener ya, orang nggak begini ya, Mhm, pasti dia mengasihi dirinya sendiri. betul. Nah, lakukanlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu udah jelas banget. Mmm, Itu good service, itu betul. excellent service. Nah, itu jadi makanya rules of model saya yang bikin saya kagum yaitu Tuhan Yesus itu tadi. Oke, luar biasa ya. Oke, karena biasanya, kalau saya menanyakan pertanyaan ini biasanya ada si A, si B. Eee, Ini, jarang yang bilang role modelnya adalah Tuhan Yesus iya, gitu. heeh. Oke. Nah, terus kalau misalnya nih, kalau untuk bisnis dari mobilnya sendiri gitu, menurut Koko 5 sampai 10 tahun mendatang ini masih banyak nggak sih permintaannya? Jadi gini, kalau saya lihat, 5 sampai 10 tahun lagi, jadi gini, saya ke negara Jepang, ke Malaysia, Singapura, itu nggak ada kayak kita loh. Di Indonesia ada bursa mobil, bursa otomotif, mereka itu sudah nggak ada. Jadi Mmm, mereka itu, kita nih customer mau jual mobil cuma 2 pilihannya, titip di dealer besar seperti Auto 2000, mhm, used car-nya untuk mobil second-nya Auto 2000 atau Toyotanya atau BMW-nya, Mercy-nya, atau mhm, kita jual sendiri di rumah. mmm. Jadi saya lihat 10 tahun lagi agak agak ini ya, agak mungkin bursa-bursa mobil itu sudah semakin berkurang. Karena Mmm, faktor ya, ya mereka kan bisa bangun apartemen, tanah saya mhm, kasih tahu ya, bursa mobil di seluruh Indonesia, bursa komplek mobil itu nggak ada yang sertifikat hak milik. Artinya apa? Kita itu sebagai pebisnis dealer mobil bekas, itu kita cuma numpang doang. mmm. Berarti Kita nggak bisa HGB? beli heeh, nggak HGB, cuma selembar formulir aja, seperti kita lapak. Oh, oke. Nah, itu kan sudah sewaktu-waktu itu kan kita bisa ditendang, mau Iya, anytime tergantung yang punya tanahnya aja. Nah, jadi betul, gitu, betul. seperti itu. Oh, oke. Semua nggak ada. Oh, oke. Oke, berarti mungkin showroom-nya akan lebih sedikit ya Iya, untuk ke depannya. heeh, Oke. Terus dari Koko sendiri kan lagi ada project ya, mhm. yang makanan bergizi gratis, Waduh, gitu. Itu berarti untuk di daerah mana aja, Kok? kalau proyek ini Mhm, yang banyak sekolah sih kan masih Pulau Jawa ya, gitu. mhm. Jadi Pulau Jawa ini pulau terpadat di Indonesia. Oh, oke. Mungkin target kita memang di Jakarta sama Tangerang dulu itu. Oh, Jakarta, Sama Tangerang, Bekasi lah itulah. sama Heeh. Bekasi, oke. Ini udah jalan belum? Kami lagi ngurus, mungkin mudah-mudahan sebulan lagi kita sudah bisa jalan. Oke. Mhm, Nah, terakhir nih, Ko, mhm. mungkin Koko kan udah banyak banget ya pengalaman tentang bisnis gitu. Apa sih yang bisa, Koko bagikan, motivasi ataupun sharing, terakhir kepada orang-orang yang baru mau memulai bisnisnya dia? Karena kan memulai bisnis tidak mudah ya, banyak tantangannya. Nah, apa yang bisa mungkin Koko bisa bagikan motivasi bagi mereka yang baru mau mulai bisnis, apalagi kan sekarang PHK lagi besar-besaran, terus mereka, "Wah, belum dapat kerja nih," tapi kan hidup harus selalu berjalan, gitu.
mereka mungkin, "Oke, mau coba aja deh bisnis," tapi bisnis pun nggak segampang itu. Nah, mungkin ada pesan dari Koko? Ya, jadi kalau saya bilang nomor satu, yang pasti kita berserah dulu kepada Tuhan, ya. Kita berserah, tanya Tuhan, "Tuhan, saya harus apa yang harus saya lakukan?" Mmm, Oke. Yang kedua, percaya diri. Percaya diri itu penting. Kalau dalam, eee, Kristen itu punya iman, mmm, ya, punya iman. Jadi kita mau melangkah itu punya iman dulu. Kita mmm, harus punya pikiran yang positif, ya. Kalau kita punya pikiran yang positif, punya pikiran yang besar, ya, jadi kita melangkahnya itu enak. mmm, Ya, gitu loh. Jadi, banyak orang yang begini pikirannya, pikirannya negatif, mhm, tapi pengen hal yang besar, nggak mungkin toh, mmm, ya, mmm, pikiran, susah nih negara nih, ini susah nih, ini susah, tapi pengen sukses. iya, tapi Kan ini udah susah susah susah, ironis banget kan, oke, pikirannya negatif, pengen hasilnya positif. Nggak bisa, itu nggak mungkin. oke, Makanya, kalau kita mau yang besar, berpikirlah dulu yang besar. Kalau mmm, kita mau dapat hal-hal yang baik, pikirlah hal-hal yang baik. Itu percaya mmm, diri, confidence itu percaya diri itu penting, ya. mmm, Nah, yang ketiga itu kita bergaullah, bergaullah dengan lingkungannya, orang-orang yang kalau bisa lebih dewasa dari kita, lebih berpengalaman dari kita. mmm, Saya ini teman saya banyak yang udah senior-senior, gitu. Saya lebih mhm, suka bergaul dengan mereka yang udah lebih 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 apa ya, lebih senior, lebih berpengalaman, karena kita banyak ilmu dari mmm, mereka, gitu. Jadi, kalau bergaul dengan orang-orang yang toksik, ya, mhm, "Ah, Mik, susah loh di sini, ini susah, mau ke sana susah, mau ke sini susah, mau ke sini." Kita pikir, "Bener juga ya dia ngomong, ini susah." Ya mau ngapain susah, iya, semua kita mau ke mana, diem paling, ya iya, kan? betul Tapi betul, kalau kita bergaul dengan orang-orang yang open mind, pikiran yang besar, pikiran positif, "Coba Mik, lu jalan ini. mmm, Coba lu jalan ini ada peluang nih, ini ada peluang nih, ini mmm, ada peluang nih." Tinggal begitu. Jadi gini, jadi saya mau bilang ya, kalau hari ini cari uang susah, ya, saya mau tanya, orang tua kita 30, 40 tahun lalu, 30, 40 tahun lalu ya, 30, 35 tahun lalu, orang tua saya ngomong, lagi saya masih kecil, "Kamu jangan boros-boros ya, cari uang susah." mmm, Saya pikir-pikir, kalau dibilang cari uang susah, dari tiga dulu puluh lima juga tahun lalu juga susah, susah, sama, iya, sama aja. tergantung caranya, Iya, jadi gini, sebenarnya emang agak susah sih enggak, sebenarnya agak sempit aja kue mmm, kita. Kenapa? Karena penduduk jumlahnya udah beda, ya. Dulu sekian, sekarang sekian. mmm, Oke, nah dari yang besar ini, kan kompetitor kita juga banyak. Tapi betul, jangan lupa, konsumennya juga banyak kan, sama betul aja gitu loh. betul, Kalau dibilang cari uang susah, zaman 50 tahun lalu juga susah. mmm, Pertanyaan saya, hari ini banyak orang susah, banyak orang menengah bawah apa menengah atas? Pasti orang bilang menengah menengah bawah kan? bawah, Benar ya, hari betul, ini ya, benar ya. mhm, Saya mau tanya, 50 tahun lalu, banyak orang menengah bawah apa banyak orang menengah atas? Sama juga, mhm, menengah bawah lebih banyak. Artinya kan betul, sama aja, mhm, sebenarnya sama, 50 tahun lalu cari uang sama sama sekarang sekarang, sama. betul, Cuma bedanya hari ini kita harus lebih kreatif. mmm, Ya, harus lebih positive thinking. Ya tadi saya bilang, kita harus cari pergaulan lah, yang jangan yang toksik. Cari betul, pergaulan yang open mind, pikiran besar, yang selalu berkata, kalau kita kalau kita kreatif, kalau kita mau, pasti kita bisa. Itu bagus mmm, banget. Kita mau, kita bisa. Kita mau, kita bisa. mhm, Itu statement yang bagus banget itu mhm. menurut saya. Oke. Nah, untuk ekspansi bisnis sendiri nih, Hmm, Koko kan udah punya showroom ya. hmm. Untuk ke depannya, apakah Koko mau bikin bisnis lain atau mau menggedekan showroom ini? Eh, saya ini orang yang suka tantangan. Oh, oke. Dan saya suka mencoba-coba. Mmm, Jadi saya mencoba-cobanya nggak kayak waktu dulu, tanpa mempelajari, hantem kromo langsung. Akhirnya saya, kayak tadi saya bilang, masuk ke goa, ada emas 10 juta, saya nggak pikir panjang, langsung saya lari. mhm, Tapi saya digigit sama kalajengking, mati saya. Nah, hari ini saya suka berpetualang dalam bisnis. Jadi mmm, saya akan mencoba bisnis mencoba, baru. tapi hari ini saya mau pelajarin lagi, gitu. Jadi Mmm, ada 2 plan yang akan saya
mau jalani tapi saya nggak mau ngomong dulu, karena saya Mmm, belum 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 ketahuan, belum berhasil. Nanti kalau sudah oke. berhasil, baru saya ngomong. Oke oke. Kalau gitu terima kasih Iya, banyak atas sharing-nya. Jadi heeh, saya yakin untuk yang mendengar juga banyaklah hal yang bisa dipelajari mmm, dari sharing ini. iya Terima iya, kasih. sih, sama-sama.